Salam buat kita semua. Salam. Kita ketemu lagi bagi adik-adik kami sekolah minggu HKI Marturia. Kita ketemu lagi. Kami menyapa guru sekolah minggunya sekali lagi. Salam semua. Salam. Selamat pagi. Apa kabar sekolah minggu? Pasti luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku mengasihinya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada kami selama seminggu ini Tuhan. Tuhan, kami mesti merasakan betapa besar kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mulai ibadah minggu kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah anak sekolah minggu kami, supaya ibadah kami ini Tuhan berjalan penuh dengan sukacita. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami berdoa hanya dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan bernyanyi lagi dengan lagu We Are in the Train of Love, disambung dengan lagu Semut Badannya kecil. Badannya Kecil. Bisa anak sekolah minggu bernyanyi sambil tepuk tangan. Semut badannya kecil.
Kita akan dengarkan dan membacakan epistel kita di minggu ini yang diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4. Ini akan bacakan dari depan. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan angkat lagu pujian kita, Kalau Tuhan Tolong Saya. Tuhan tolong saya main gendang, bum bum bum. Kalau Tuhan tolong saya main gendang, bum bum bum. Kalau Tuhan tolong saya sangat bahagia. Kalau Tuhan tolong saya main gendang, bum bum bum. Kalau Tuhan tolong saya main suling, kalau Tuhan tolong saya main suling, kalau Tuhan tolong saya sangat bahagia. Kalau Tuhan tolong saya main suling, kalau Tuhan tolong saya main musik, jeng jeng jeng, bum bum bum. Kalau Tuhan tolong saya main musik, jeng jeng jeng, bum bum bum. Kalau Tuhan tolong saya sangat bahagia. Kalau Tuhan tolong saya main musik, jeng jeng jeng, bum bum bum. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Dan kami mau bersyukur ya Bapa untuk segala apa yang kami miliki dan apa yang kami terima daripadamu. Kiranya kami boleh memakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan, meskipun kami masih kecil, namun kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami. Bahkan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, dan biarlah kami boleh memandang kepadamu. Terima kasih Bapa yang doa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai 9. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan
Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikian firman Tuhan. Inang mau sapa adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah online meskipun kita di rumah, tapi itu boleh menambah sukacita kita pada hari yang indah ini. Nah, sebelum Inang menyampaikan apa yang menjadi isi firman Tuhan, Inang mau sampaikan tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan penolong. Tuhan penolong. Nah, kalau ditanya apa itu penolong? Apa itu penolong? Nah, penolong yang kata dasarnya adalah tolong dan juga bisa dikatakan menolong adalah membantu untuk meringankan beban orang lain. Meringankan beban, penderitaan, kesukaran, dan lain sebagainya. Apapun hal yang sulit yang dilakukan atau yang dirasakan oleh orang lain, itulah yang namanya menolong. Yang kedua, membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Misalnya, apa yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain kalau sendiri, tapi kalau berdua hal itu menjadi mampu. Jadi itulah yang namanya menolong. Nah, hari ini mau disampaikan siapa itu penolong, yaitu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita, Allah kita yang senantiasa mengasihi aku dan mengasihi adik-adik semuanya. Nah, kalau Tuhan adalah penolong, lantas apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dan kalau sudah Tuhan menolong kita, siapa yang ditolongnya? Itu adalah kita. Kita adalah anak-anaknya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam menolong kita anak-anaknya? Banyak sekali. Banyak, teramat banyak. Tidak bisa kita hitung satu persatu. Mungkin kalau misalnya kita beli buku yang tebal sekalipun, tidak akan muat untuk menuliskan hal-hal apa aja yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Nah, tapi kita mau melihat kenapa kita harus mengetahui siapakah penolong itu. Apakah yang diperbuat penolong itu? Nah, hal ini untuk mempermudah kita, ternyata karena kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah menerima pertolongan sama seperti yang dikatakan oleh kitab Mazmur ini oleh sang pemazmur bahwa dia menerima pertolongan dari Tuhan. Dia mengatakan di ayat 9, Engkau adalah pertolonganku, jangan membuang aku. Dia bergumul dalam kesesakan, kesukaran, kesusahan hidupnya. Bahkan dia merasa bahwa hidupnya ini tidak layak. Tapi karena dia ditolong oleh Tuhan, dia merasakan pertolongan tangan Tuhan, maka dia bersyukur. Dan inilah ayat kita pada hari ini. Nah, lalu apa yang mau kita peroleh? Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong, maka kita pun harus menjadi seorang penolong untuk sesama kita. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang penolong? Kita akan lihat dari gambar-gambar yang di depan ini. Inilah contoh-contoh manusia yang bisa saling menolong. Yang pertama, nah, ada anak menolong temannya. Kita punya teman kan? Dan kita adalah seorang anak-anak. Pasti kita sudah pernah melakukan menolong teman-teman kita. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya ketika dia jatuh, sama seperti di gambar ini, kita menolong. Bahkan ada cerita seorang pembalap internasional ketika mereka berlomba adu balap mobil. Nah, ada satu orang yang kecelakaan lantas mobilnya hancur. Dan lawan yang lain sengaja memberhentikan mobilnya untuk menolong temannya tersebut. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa sebenarnya
bukan pertandingan, memenangkan pertandingan itu yang penting, tapi rasa kemanusiawian dari menolong seorang teman. Itu yang penting. Nah, yang kedua, ini menolong anak yang kelaparan. Ini terjadi di Afrika. Di Afrika masih banyak anak-anak yang bisa dikatakan busung lapar, kekurangan gizi, dan bahkan ada banyak yang mati karena kelaparan. Nah, para misionaris yang dari luar negeri melakukan perjalanan dan bahkan misi penginjilan untuk menolong mereka, dan kita bisa lihat sangat kurus, ya kan? Nah, tapi ada yang perlu kita tahu, bahwa nanti kalau kita pun sudah menerima berkat Tuhan, kita pun harus tetap menolong orang lain, menolong teman-teman kita. Dan kita harus bersyukur, kita masih boleh merasakan hal yang layak untuk kita terima. Makanya kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah kalau kita bisa lihat, saking kurusnya, saking kurang gizinya, sangat susah untuk makan. Nah, yang ketiga, ini dia, perawat yang sedang menolong pasien coronavirus 19. Nah, kita pasti tahu kenapa pun kita harus berada di rumah saat ini, pasti karena masih banyak corona virus jahat yang sedang berkeliaran. Nah, kita harus stay safe, jaga diri kita, lindungi diri kita sendiri, juga keluarga kita. Gak usah main-main dulu terlalu kesana kemari. Cukup belajar di rumah, membaca di rumah, mendengarkan firman Tuhan. Nah, agar apa yang kita lihat di sini, ternyata seorang perawat memberikan waktunya, dirinya, bahkan dia rela untuk meninggalkan keluarganya selama berbulan-bulan hanya untuk berperang melawan COVID-19. Nah, puji Tuhan, mereka masih disertai, dan bahkan meskipun banyak yang sudah gugur dari antara mereka. Nah, bahkan perawat-perawat kita ini sudah termasuk dalam hal menjadi pahlawan bangsa kita. Maka kita pun harus berdoa kepada mereka. Yang berikutnya, Pak Polisi menolong orang tua. Nah, kalau pasti kita pernah lihat ada opung-opung nggak bisa nyebrang jalan gitu kan, banyak barang bawaannya. Nah, dibantu oleh Pak Polisi, itu juga wujud daripada menolong. Tidak mengenal rupa, tidak memandang rupa, tidak memperhatikan apakah dia seorang yang miskin, apakah dia seorang yang berkekurangan, apakah dia seorang yang selalu misalnya tidak bisa memberikan hal-hal yang menceriakan. Tidak memandang itu semua. Kalau kita sudah menolong, itu harus dari hati kita. Yang berikutnya, orang tua menolong anak untuk belajar. Nah, pasti di rumah kalian itu dibantu oleh orang tua dalam belajar kan, misalnya dalam mengerjakan matematika dan PR-PR yang lainnya. Mak, ini apa Mak jawabannya? Ajari dulu aku Mak. Pasti gitu kan. Dan pasti orang tua mengajari kita. Nah, puji syukur, dan kita patut bersyukur kalau tuh orang tua masih mau mengajari kita, berarti mereka masih sayang kepada kita. Nah, yang berikutnya adalah anak menolong orang tua. Nah, kalau tadi orang tua sudah menolong anak, anak pun ternyata harus menolong orang tua. Dalam hal apa? Yang sudah anak gadis misalnya sudah bisa nyuci, ngepel, bersih-bersih rumah. Yang masih anak-anak ngapain? Yang masih kecil misalnya masih TK, SD, bisa bantu-bantu nyapu rumah, bantu-bantu lipat kain, jemur kain, dan lain sebagainya. Itu boleh kita lakukan. Itu hal yang boleh kita lakukan untuk menolong orang tua. Jadi tidak melulu hanya orang tua yang misalnya yang membantu kita, tapi kita juga harus membantu orang tua. Kalau misalnya, apalagi ini karena coronavirus masih libur di rumah, misalnya bangun pagi-pagi bersihkan tempat tidur, baru tanya mama, apa yang bisa ku kerjain? Apa yang bisa ku lakukan untuk membantu mama gitu. Paling tidak, kalau tidak bisa membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, jangan
memberantakin rumah. Itu membantu orang tua juga, supaya orang tua tidak repot dalam memberesi rumah. Yang berikutnya, anak juga menolong orang tua. Itu tadi anak yang perempuan, anak yang laki-laki sekarang sedang membantu ayahnya mencuci mobil. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pak, apa yang bisa kulakukan? Ma, apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? Tidak memandang apakah itu cewek, apakah cowok, itu tidak ada perbedaan. Jadi semua orang seharusnya kita tolong. Tidak memandang apakah mereka agama apa, suku apa, tidak memandang. Karena Tuhan Yesus menolong kita manusia tanpa melihat rupa dan wajah kita. Padahal sebenarnya kita adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk menerima pertolongan. Karena dosa-dosa kita sangatlah banyak. Tapi Tuhan tidak pandang itu. Tuhan mengatakan kita berharga di matanya. Maka tunjukkanlah bahwa kita adalah anak-anak yang berharga. Anak-anak yang berharga adalah anak-anak yang mau menolong orang tua. Anak-anak yang berharga adalah anak-anak yang boleh menyenangkan hati orang tua. Kalau kita sudah menyenangkan hati orang tua, sudah pasti kita menyenangkan hati Tuhan. Oke? Berarti harus berjanji minggu ini tugas kita adalah membenahi diri, mempersiapkan diri untuk hari lepas hari kita boleh menyusun atau merangkai apa yang boleh kulakukan, atau memikir-mikirkan apa yang boleh kulakukan untuk membantu orang tuaku, untuk menolong orang tuaku, agar mereka tidak susah payah, atau agar mereka tidak bahkan remeng-remengon, kan? Jadi mari kita membantu orang tua, mari kita juga menolong teman, tetangga, dan orang-orang sekeliling kita, dan juga sesama kita manusia. Dimanapun kita berada, ingatlah Tuhan adalah penolong. Maka saya sebagai anak Tuhan harus juga menjadi penolong bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu yang senantiasa boleh Engkau izinkan untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami diajarkan oleh firman-Mu bahwa Engkau adalah seorang penolong bagi hidup kami manusia. Untuk itu Tuhan, ajari kami anak-anak Tuhan. Tidak banyak yang masih bisa kami lakukan. Belum banyak yang bisa kami lakukan Tuhan untuk menolong orang lain. Tapi biarlah kami boleh memulainya dari keluarga kami, untuk membantu orang tua kami, menolong kakak kami, abang kami, adik kami, dan orang-orang yang di sekitar kami. Mampukan kami dan berikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jadi firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan untuk kita di minggu depan diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Demikian, kita kembalikan kepada Tante Deni. Kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat lagu kita dari lagu Pekerja Kristus. Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya
aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani dan bersaksi bagi Dia. Di saat sembarang bekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan tutup ibadah kita. Kita lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa di minggu depan. Yesus
beri